Acara rapat kerja sebenarnya dari organisasi relawan yang kami bentuk bulan lalu, yaitu Change Indonesia, di Gedung Indonesia Menggugat Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung. 2 Oktober 2023 izin tertulis kami dapatkan bertandatangan oleh UPTD di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Lalu kemudian kemarin malam persisnya tanggal 7 Oktober mungkin sekitar jam 11 tiba-tiba ada pembicaraan lewat telepon yang kemudian membatalkan izin tersebut. Jadi mereka bilang kurang lebih izinnya kami cabut dan tidak bisa menyelenggarakan acara yang hari tadi kami gelar gitu. Dan rencananya pun rencana kerja rapat kerja Change Indonesia itu kami selenggarakan di bagian dalam Gedung Indonesia Menggugat. Lalu kemudian ketika izin tidak keluar, kami lalu berpindah ke luar gedung. Sebagai acara-acara diskusi dengan nuansa apapun termasuk nuansa politik. Karena ada historical values di mana tempat itu adalah tempat di mana Bung Karno menulis pledoi tentang Indonesia menggugat. Jadi apa yang dijadikan alasan oleh Pemprov Jawa Barat melalui Disbudpar seperti itu sebuah alasan yang tidak paham tentang pertama background tentang sejarah Gedung Indonesia Menggugat, yang kedua keputusan MK bahwa diperbolehkan tempat-tempat pemerintah termasuk kampus dijadikan diskusi termasuk diskusi politik, apalagi sekarang belum memasuki masa kampanye. Dan yang ketiga ada ketidakadilan bahwa di beberapa tempat misalnya ada gedung pemerintah di Arca Manik dipakai oleh salah satu pimpinan partai untuk berdiskusi. Ini tentu sangat menyakiti demokrasi kita, bahwa bagaimana mungkin kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, demokrasi yang kuat, demokrasi yang mencerdaskan, masih ada pola-pola yang berjiwa kerdil melarang orang lain untuk menggunakan tempat tersebut. Terima kasih. Pertama, saya sangat mendukung kegiatan kebebasan berekspresi dan mengungkapkan pendapat. Dan saya juga sangat terbuka menerima kritikan. Tapi terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh, di mana pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi. Benar, tidak ada politik, tidak ada. Nah, menjelang 1 hari menjelang acara, jadi hari Sabtu malam, teman-teman dari Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan saya kira juga Pak Anies sebagai mantan gubernur, mantan menteri juga paham bahwa ada aturan yang harus ditegakkan oleh para ASN ini. Intervensi kekuasaan yang menunjukkan preferensi politik tertentu, dan bisa jadi karena memang tempatnya misalnya di Gedung Indonesia Menggugat misalnya, seolah kemudian akan memberikan legitimasi kekuatan historis bagi proses politik yang ada di dalamnya untuk melakukan gugatan terhadap kekuasaan yang ada sekarang. Nah, situasi ini supaya kemudian tidak menciptakan polarisasi dalam konteks demokrasi menjelang Pilpres 2024 harus didudukkan secara terbuka. Karena kami sudah mengundang teman-teman dari 25 kabupaten kota di Jawa Barat, kebetulan teman-teman aktivis ya, karena isinya Change Indonesia itu adalah aktivis pro demokrasi, aktivis dari kelompok sektoral, buruh, tani, dan teman-teman yang lain, sudah datang dan sudah berangkat dan persiapannya sudah matang. Kursi sudah dipasang, panggung sudah selesai, semuanya kan kami tidak mungkin membatalkan karena mereka sudah berangkat dari malam itu gitu. Jadi kami tetap menggelar tapi di luar gitu. Tokoh Jabar heran Anies Baswedan tak boleh gelar diskusi di GIM, bukan mau kampanyekan diri. Dikutip dari tribunjabar.id Bandung, tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Mehmet Hamdan, angkat bicara terkait pelarangan Gedung Indonesia Menggugat untuk kegiatan diskusi yang bakal dihadiri Anies Baswedan Minggu 8 Oktober 2023.
Mehmet mengaku heran dan terkejut mengapa pejabat Gubernur Jabar memintahkan aparatnya untuk menutup game ketika ada informasi Anies mau datang dalam kegiatan diskusi. Padahal katanya game merupakan rumah kedua Anies ketika dahulu sering berbincang dengannya mengenai kebudayaan. Ini game kan bangunan umum sejak dahulu sebagai media untuk fasilitas mengestafetkan semangat merebut dan meraih kedaulatan rakyat. Sebagaimana Bung Karno sampaikan pledoi meminta kebebasan, ujarnya. Mehmet mengaku tak mengerti mengapa Anies hendak datang ke game berbicara kebudayaan justru mendapat penolakan dari pemerintah. Padahal izinnya sudah sempat keluar dan malam tadi mendadak dibatalkan. Saya heran kenapa provinsi lewat Disparbud melarang kami bicara di sini. Anies kesini bukan mau kampanyekan diri menjadi presiden, melainkan ingin berbincang soal kebudayaan. Tapi malam tadi secara lisan membatalkannya, katanya. Tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Mehmet Hamdan angkat bicara terkait pelarangan Gedung Indonesia Menggugat untuk kegiatan diskusi yang bakal dihadiri Anies Baswedan Minggu 8 Oktober 2023. Mehmet mengaku heran dan terkejut mengapa pejabat Gubernur Jabar memintahkan aparatnya untuk menutup game ketika ada informasi Anies mau datang dalam kegiatan diskusi. Padahal katanya game merupakan rumah kedua Anies ketika dahulu sering berbincang dengannya mengenai kebudayaan. Ini game kan bangunan umum sejak dahulu sebagai media untuk fasilitas mengestafetkan semangat merebut dan meraih kedaulatan rakyat. Sebagaimana Bung Karno sampaikan pledoi meminta kebebasan, ujarnya. Mehmet mengaku tak mengerti mengapa Anies hendak datang ke game berbicara kebudayaan justru mendapat penolakan dari pemerintah. Padahal izinnya sudah sempat keluar dan malam tadi mendadak dibatalkan. Saya heran kenapa provinsi lewat Disparbud melarang kami bicara di sini. Anies kesini bukan mau kampanyekan diri menjadi presiden, melainkan ingin berbincang soal kebudayaan. Tapi malam tadi secara lisan membatalkannya, katanya. Tokoh Jawa Barat sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jabar, Mehmet Hamdan angkat bicara terkait pelarangan Gedung Indonesia Menggugat untuk kegiatan diskusi yang bakal dihadiri Anies Baswedan Minggu 8 Oktober 2023. Mehmet mengaku heran dan terkejut mengapa pejabat Gubernur Jabar memintahkan aparatnya untuk menutup game ketika ada informasi Anies mau datang dalam kegiatan diskusi. Padahal katanya game merupakan rumah kedua Anies ketika dahulu sering berbincang dengannya mengenai kebudayaan. Ini game kan bangunan umum sejak dahulu sebagai media untuk fasilitas mengestafetkan semangat merebut dan meraih kedaulatan rakyat. Sebagaimana Bung Karno sampaikan pledoi meminta kebebasan, ujarnya. Mehmet mengaku tak mengerti mengapa Anies hendak datang ke game berbicara kebudayaan justru mendapat penolakan dari pemerintah. Padahal izinnya sudah sempat keluar dan malam tadi mendadak dibatalkan.